Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai biosintesis asam amino. Asam amino yang terdapat di dalam tubuh kita, sebagian besar merupakan asam amino yang disintesis melalui jalur asam amino non-esensial atau asam amino yang bisa diproduksi secara langsung di dalam tubuh, tapi sebagian lainnya adalah asam amino tersebut tidak bisa diproduksi di dalam tubuh kita sendiri, yang disebut sebagai asam amino esensial. Nah, asam amino esensial diproduksi di luar tubuh manusia, ya, dan sebagian besar terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, ya, misalnya di beberapa jenis tanaman serelia, ya, kemudian biji-bijian dan lain sebagainya. Itu mengandung beberapa jenis asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini diproduksi melalui suatu siklus yang disebut sebagai siklus nitrogen. Kita akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan siklus nitrogen ini. Siklus nitrogen adalah suatu proses metabolisme yang terjadi di alam, di mana nitrogen yang terdapat di atmosfer itu di metabolisme menjadi amonia, ya, dengan bantuan suatu mikroorganisme, ya, bakteri yang terdapat di permukaan tanah, ya, atau di dalam tanah, di mana bakteri ini melakukan proses fiksasi nitrogen atau pengikatan nitrogen dalam bentuk gas nitrogen berubah menjadi amonia. Nah, gas nitrogen yang ada di atmosfer ini akan dikonversi menjadi amonia dengan bantuan mikroba, contohnya Azotobacter, Rhizobium, dan Klebsiella yang terdapat di permukaan akar tanaman. Bakteri inilah yang berperan penting dalam mengikat nitrogen di atmosfer, ya, sehingga berubah menjadi amonia. Nah, kemudian melalui proses nitrifikasi, bakteri yang terdapat dalam tanah itu juga bisa mengkonversi amonia menjadi gas nitrit, ya, NO2. Ini yang disebut sebagai nitrifikasi. Contohnya Nitrosomonas, ya. Nitrosomonas adalah bakteri yang mampu mengkonversi amonia menjadi gas nitrit. Nitrifikasi juga bisa mengkonversi nitrit menjadi nitrat. Ya, nanti nitrat ini yang nanti akan direduksi menjadi amonia lagi oleh beberapa jenis bakteri anaerob yang terdapat di tanaman. Nah, kemudian amonia yang terbentuk, ya, dari proses siklus nitrogen ini akan dikonversi menjadi asam amino, ya, melalui proses biosintesis di dalam tanaman atau di dalam mikroorganisme, ya. Dan amonia juga merupakan hasil dari degradasi beberapa jenis hewan, ya, dan juga mikroorganisme. Ya. Amonia yang dihasilkan dari hasil degradasi ini, ya, nanti bisa dimanfaatkan untuk mengkonversi amonia ini menjadi asam amino dengan bantuan enzim-enzim tertentu yang terdapat di dalam tanaman dan mikroorganisme. Itulah yang disebut sebagai siklus nitrogen, ya, di mana nitrogen di atmosfer bisa dikonversi menjadi amonia dan selanjutnya diubah menjadi asam amino. Nah, asam amino inilah yang disebut sebagai asam amino esensial, karena asam amino ini hanya bisa diproduksi oleh tanaman.
Nah, di sini kita bisa melihat contoh reaksi dari nitrifikasi ya, fiksasi nitrogen secara biologis ya, biasanya terjadi pada temperatur biologis atau temperatur kamar ya, sesuai dengan suhu tubuh, suhu tanaman ya, dan tekanan 0,8 atmosfer ya. Di sini kita lihat dalam fiksasi nitrogen ini dibutuhkan energi yang cukup besar, yaitu sebesar 16 ATP ya, untuk mengkonversi nitrogen menjadi NH4 plus ya, atau amonium. Ini bisa dilakukan hanya oleh beberapa jenis bakteri yang disebut sebagai bakteri fiksasi nitrogen. Contohnya tadi Azotobacter ya, kemudian Klebsiella dan Rhizobium bakteri. Ini contoh bakteri yang terdapat di dalam permukaan akar. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke jalur biosintesis asam amino. Jadi asam amino yang diproduksi melalui proses metabolisme dalam tubuh ya, diproduksi secara langsung oleh tubuh kita, itu yang disebut sebagai asam amino non esensial ya, bisa dihasilkan dari beberapa senyawa intermediat dalam lintas metabolisme karbohidrat. Contohnya di sini misalnya pada jalur glikolisis ya, di mana glukosa dikonversi menjadi asam piruvat melalui glukosa 6-fosfat, kemudian fosfogliserat, fosfenol piruvat, dan asam piruvat. Di sini asam amino ya bisa dihasilkan pertama dari glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat melalui jalur pentosa fosfat pathway ya, atau lintas pentosa fosfat bisa dikonversi menjadi ribosa 5-fosfat. Kemudian ribosa 5-fosfat selanjutnya akan dikonversi menjadi histidin. Kemudian selain itu jalur yang kedua adalah dari 3-fosfogliserat yang akan dikonversi menjadi serin. Serin diubah menjadi glisin dan sistein. Kemudian fosfoenol piruvat dengan bantuan eritrosa 4-fosfat bisa membentuk triptopan, fenilalanin, dan tirosin. Selanjutnya dari jalur piruvat bisa dibentuk alanin, valin, leusin, dan isoleucin. Dan sisanya itu diperoleh dari lintas siklus Krebs atau siklus asam sitrat, ya, di mana dari prekursor alfa ketoglutarat bisa dihasilkan glutamat, glutamin, prolin, dan arginin. Sedangkan dari oksaloasetat bisa dihasilkan aspartat, asparagin, metionin, threonin, dan lisin. Inilah jalur-jalur metabolisme asam amino non esensial ya. Namun untuk yang triptopan, fenilalanin, dan tirosin ini termasuk jalur metabolisme asam amino esensial karena dibutuhkan eritrosa 4-fosfat. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini jalur non esensial ya. Contohnya di sini adalah yang berwarna biru ya, yaitu ya dari sini ya. Contohnya glutamat, glutamin, alanin, serin, aspartat, dan asparagin. Ya, ini adalah jalur asam amino yang termasuk ke dalam kategori asam amino non esensial. Sedangkan yang esensial contohnya triptopan, fenilalanin, metionin, lisin, dan threonin. Termasuk juga histidin ya. Oke, jadi kalau kita kelompokkan jalur biosintesis asam amino ini ya
tadi dari yang apa-ketoglutarat, contohnya glutamat, glutamin, prolin, dan arginin. Ini termasuk asam amino yang non-esensial ya. Kemudian dari 3 fosfogliserat, serin, lisin, dan sistein. Dari oksaloasetat, aspartat, dan asparagin. Sedangkan metionin, treonin, dan lisin ini termasuk ke dalam asam amino yang esensial. Dikasih tanda bintang. Ya. Begitu pula untuk jalur piruvat, alanin termasuk asam amino non-esensial. Tetapi valin, leusin, dan isoleusin ini termasuk jalur yang non-esensial, yang esensial. Dari fosfenol piruvat dan eritrosa 4-fosfat, di sini ada triptopan, fenilalanin, dan histidin. Nah, tirosin bisa dikatakan sebagai asam amino yang non-esensial karena bisa diproduksi dari fenilalanin. Ya, makanya dia tidak termasuk yang esensial. Tetapi kalau fenilalaninnya tidak ada, maka tirosin menjadi esensial. Ya, karena dia memerlukan fenilalanin untuk memproduksi tirosinnya. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat ya contoh dari metabolisme biosintesis prolin dan arginin. Ya, jadi prolin dan arginin tadi mana prolin? Ya ini prolin dan arginin termasuk asam amino non esensial karena bisa diproduksi dari glutamat dan glutamin. Ya, di sini sebagai prekursornya adalah glutamat. Ya, glutamat dengan bantuan glutamat kinase ya bisa berubah menjadi glutamil fosfat dengan bantuan ATP ya. Kemudian glutamat dehidrogenase akan mengkonversi glutamil fosfat menjadi glutamat semialdehid ya dengan bantuan NADPH. Kemudian glutamat semialdehid akan berubah menjadi pirolin 3 karboksilat ya. Dan pirolin 3 karboksilat akan berubah menjadi dengan pirolin karboksilat reduktase akan diubah menjadi prolin. Di sini dibutuhkan 1 molekul ATP dan 2 NADPH untuk memproduksi prolin dari glutamat. Sedangkan arginin itu dihasilkan dari glutamat ya yang akan dikonversi menjadi asetil glutamat ya dengan penambahan gugus asetil CoA di sini dan enzim asetil glutamat sintase ya sehingga berubah menjadi asetil glutamat. Asetil glutamat berubah menjadi asetil glutamat fosfat ya. Di sini ada gugus fosfatnya dengan penambahan molekul ATP. Kemudian dengan bantuan enzim asetil glutamat dehidrogenase, asetil glutamat fosfat berubah menjadi asetil glutamat semialdehid, di mana gugus fosfatnya akan berubah menjadi aldehid di sini. Nah, kemudian selanjutnya dengan reaksi transaminasi, asetil glutamat semialdehid dengan bantuan glutamin akan berubah menjadi senyawa asetil semialdehid ya. Kemudian berubah menjadi ornitin ya. Masuk ke dalam siklus urea ya dengan melepaskan gugus asetilnya CH3COA. Asetil ornitin berubah menjadi ornitin. Jadi di sini ornitin adalah merupakan senyawa intermediate dalam siklus urea ya. Kemudian ornitin dengan karbamil fosfat berubah menjadi citrulin. Citrulin berubah menjadi argininosuksinat. Argininosuksinat berubah menjadi arginin dan fumarat. Ya. Jadi itulah jalur biosintesis prolin dan arginin, di mana kedua asam amino ini termasuk ke dalam asam amino yang non esensial karena bisa dihasilkan dari glutamat. Dan enzim-enzim yang terlibat di dalam
biosintesis ini juga terdapat di dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua, serin dengan glisin. Ya. Serin dengan glisin ini termasuk ke dalam asam amino non esensial yang diproduksi dari 3 fosfogliserat. Ya. Kita lihat di sini biosintesis dari serin. Pertama, ya diproduksi dari 3 fosfogliserat ini sebagai prekursornya, ya, yang akan dikonversi menjadi 3 fosfohidroksipiruvat, ya, dengan bantuan fosfogliserat dehidrogenase. Kemudian 3 fosfohidroksipiruvat diubah menjadi 3 fosfoserin, ya, dengan bantuan fosfoserin aminotransferase. Ya, di sini fosfohidroksipiruvat diubah menjadi fosfoserin dengan penambahan gugus amina dari glutamat. Ya. Fosfoserin selanjutnya akan berubah menjadi serin dengan bantuan enzim fosfoserin fosfatase, di mana gugus fosfatnya akan terputus, ya, keluar terhidrolisis sehingga berubah menjadi serin. Serin selanjutnya bisa membentuk glisin dengan bantuan serin hidroksimetil transferase, ya, yang dikatalisis oleh enzim dengan bantuan tetrahidrofolat, ya, ini sebagai koenzimnya. Kemudian piridoksal fosfat, ya, piridoksal fosfat dan tetrahidrofolat yang akan terikat dengan enzim serin hidroksimetil transferase, ya. Ya, akan mengubah serin menjadi glisin, ya, mentransfer gugus CH2OH-nya sehingga berubah menjadi H2O, dan di sini si gugus hidroksilnya akan berubah menjadi gugus alkil, ya, sehingga berubah menjadi glisin. Ini juga termasuk ke dalam jalur metabolisme asam amino non esensial, ya, karena 3 fosfogliserat merupakan senyawa prekursornya merupakan senyawa intermediat dalam metabolisme karbohidrat. Kemudian selain serin dan glisin, ya, sistein juga termasuk dalam asam amino yang esensial, ya, di sini karena dia diproduksi di dalam tanaman, ya. Serin ini bisa dikonversi menjadi sistein, ya, dengan bantuan serin asetiltransferase, di mana nanti di sini dibutuhkan gugus asetil-CoA, ya, sehingga berubah menjadi asetilserin. Asetilserin dengan gugus sulfida, ya, sulfida yang dihasilkan dari ATP sulfurilat, ya, di sini dia akan berikatan dengan ATP menjadi APS, ya, adenosin fosfosulfat. Adenosin ini dalam manusia tidak ada, ya, enzim ATP sulfurilase ini, ya. Sehingga sulfat yang diikat oleh ATP ini nanti selanjutnya akan berubah menjadi sulfit. Sulfit akan berubah menjadi direduksi menjadi sulfida. Nanti sulfidanya masuk ke dalam asetilserin ini sehingga berubah menjadi sistein. Nah, itulah gambaran mengenai metabolisme sistein, ya. Selanjutnya untuk asam-asam amino yang esensial, ya, selain tadi sistein, ya, di sini kita bisa melihat, ya, asparagin, metionin, lisin, dan threonin itu bisa diproduksi dari aspartat. Aspartat diproduksi dari oksaloasetat. Aspartat sendiri adalah asam amino yang esensial,
Tapi asparagin, metionin, lisin, dan treonin ini termasuk asam amino yang esensial, ya. Ya, aspartat termasuk yang non esensial. Begitu pula untuk asam amino alanin, valin, lisin, dan isolesin, ya. Untuk alanin sendiri ini termasuk dalam asam amino yang non esensial, ya. Nah, inilah contoh asam amino yang esensialnya, yaitu metionin, lisin, dan treonin. Karena aspartat dan asparagin itu termasuk dalam kelas asam amino non esensial yang bisa diproduksi dalam tubuh kita. Kemudian alanin juga termasuk ke dalam asam amino non esensial, sedangkan valin, leusin, dan isoleusin termasuk ke dalam asam amino yang esensial. Di sini kita bisa melihat bagaimana jalur pembentukan treonin, metionin, dan lisin, ya. Itu dihasilkan dari aspartat, ya, 6 essential amino acid from oxaloacetate and pyruvat, ya. Jadi ada 6 asam amino yang dihasilkan dari oxaloacetate dan pyruvat, ya. Yang pertama, oxaloacetate itu bisa berubah menjadi aspartat, ya. Aspartat adalah asam amino yang non esensial. Aspartat dengan enzim tertentu dia dikonversi menjadi asparatil fosfat, ya, dengan bantuan ATP, sehingga berikatan dengan gugus fosfat merubah menjadi asetil asparatil fosfat. Kemudian setelah itu asparatil fosfat akan berubah menjadi asparatil semialdehid dengan bantuan NADPH. NADPH akan terkonversi menjadi NADP+ dan fosfatnya lepas, ya. Kemudian aspartat semialdehid dengan bantuan enzim yang berikutnya, ya, dia akan berubah menjadi dihidroksi pirolinat, ya, dengan adanya bantuan asam piruvat yang nanti akan terkonversi menjadi suksinil amino ketopirolidat, ya. Nah, ini melalui jalur yang cukup kompleks, ya. Tadi ada beberapa tahap enzimatik yang di sini enzim-enzimnya tidak terdapat dalam manusia, ya, sehingga biosintesis asam amino lisin ini termasuk dalam asam amino yang esensial, ya. Begitu pula untuk yang metionin. Di sini cabangnya terjadi pada tahapan yang kedua, ya, perubahan aspartat semialdehid dengan NADPH bisa berubah menjadi homoserin di sini, ya. Homoserin, kemudian nanti homoserin berubah menjadi metionin. Jadi lisin dan metionin adalah salah satu contoh asam amino non esensial. Kemudian ke sini juga bisa membuah dari aspartat semialdehid ini bisa terkonversi menjadi treonin. Nah, ini panahnya yang ke atas. Nah, ini termasuk juga asam amino yang esensial. Karena reaksi-reaksi ini hanya bisa terjadi di dalam tumbuhan. Nah, tadi di sini nama enzimnya cukup banyak, ya. Ada 20 jenis enzim tadi, ya, dari yang pertama sampai yang tadi saya sebutkan ini 24, ya, 24 tahapan reaksi yang menghasilkan 6 asam amino tadi, ya. Lisin, metionin, kemudian lisin, ya, bukan lisin. Lisin, metionin, treonin, kemudian isoleusin, kemudian di sini ada valin dan leusin, ya. Itu semua merupakan contoh-contoh asam amino yang esensial. Nah, untuk isoleusin, valin, dan leusin ini kan diproduksi dari piruvat, ya.
Pirupatnya sendiri adalah senyawa intermediate dari metabolisme karbohidrat ya, jalur glikolisis. Dengan bantuan TPP ya, dia akan berubah menjadi ketobutirat ya. Ketobutirat nanti bereaksi lagi ya, sehingga dia akan menghasilkan asam amino isoleucine. Di sini ada 5 tahapan reaksi ya dengan enzim yang berbeda-beda. Kemudian apa namanya tadi, pirupat TPP ini juga akan berubah ya menjadi asetil laktat ya. Kemudian di tahapan berikutnya, 5 tahapan reaksi, dia bisa berubah menjadi valid ya. Kemudian di sini alfa ketopalerat, alfa ketoisopalerat dari hasil reaksi pirupat dengan asetolaktat ini akan menjadi titik cabang di sini. Selain berubah menjadi valin, dia juga bisa terkonversi menjadi leusin ya. Jadi sekali lagi ada 6 asam amino esensial yang bisa dihasilkan dari aspartat, dari oksaloasetat dan pirupat tadi ya. Oke, kalau yang dari aspartat itu isin, metionin, dan treonin. Dari jalur pirupat ada isoleucin, valin, dan leusin. Nah, enzim-enzim yang terlibat dalam proses metabolisme asam amino esensial ini hanya terdapat di dalam tanaman ya. Kemudian yang berikutnya untuk biosintesis asam amino esensial yang kedua itu melalui jalur dihasilkan melalui jalur korisimat. Jadi korisimat merupakan senyawa penting ya, key intermediate, senyawa kunci dalam lintas biosintesis triptofan, fenilalanin, dan tirosin. Nah, ketiga asam amino ini merupakan asam amino yang esensial yang diproduksi melalui jalur fosfoenolpiruvat dengan eritosa 4-fosfat. Eritosa 4-fosfat itu tidak terdapat di dalam manusia, sehingga dia termasuk dalam asam amino yang esensial, yaitu fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Tirosin ini bisa dikatakan sebagai asam amino yang non esensial, tetapi bisa juga masuk dalam asam amino esensial. Kenapa? Karena dia bisa diproduksi dari fenilalanin. Kalau ada fenilalanin dalam tubuh kita, maka tirosin menjadi non esensial. Nah, di sini kita bisa melihat tahapan reaksi pembentukan asam amino yang esensial tadi ya, triptofan, fenilalanin, dan tirosin melalui jalur korisimat. Jadi pertama di sini terbentuk dulu asam korisimat. Melalui biosintesis korisimat ini ada sekitar 7 tahapan reaksi ya, dari fosfoenolpiruvat dengan eritrosa 4-fosfat dengan bantuan enzim ini ya akan berubah menjadi senyawa 2-keto-deoksi heptulosinat 7-fosfat. Ini adalah senyawa kondensasi dari penggabungan fosfoenolpiruvat dengan eritrosa 4-fosfat. Ya, ada 2 senyawa yang bergabung menjadi senyawa heptulosinat 7-fosfat. Ya. Kemudian dari senyawa ini selanjutnya berubah menjadi dihidroguinat ya, dihidroguinat ini adalah turunan dari arabinoheptulosanat 7-fosfat tadi ya. Dengan melepaskan gugus fosfatnya sehingga berubah menjadi dihidroguinat ini. Kemudian selanjutnya di tahapan yang ketiga perubahan dihidroguinat menjadi dihidrosikimat ya, 3 dihidrosikimat. Dan seterusnya ya, 3 dihidrosikimat berubah menjadi asam sikimat. Asam sikimat berubah menjadi sikimat 3-fosfat. Sikimat 3-fosfat berubah menjadi
5-enol pirupil sikimat 3 fosfat dan terakhir menjadi asam korisimat. Pengubahan fosfoenol pirupat dan eritrosa 4 fosfat menjadi korisimat ini terjadi melalui 7 tahapan reaksi dengan 7 enzim yang berbeda. Biosintesis asam korisimat ini ya sebagai intermediat dari asam amino aromatik ya hanya bisa terjadi pada beberapa jenis bakteri dan tanaman ya. Karena di sini enzim-enzim yang terlibat dan senyawa intermediatnya juga hanya terdapat di dalam tanaman. Kemudian berikutnya adalah tahapan setelah terbentuk asam korisimat ini berlanjut ya. Di sini ada titik percabangan untuk pembentukan tirosin dan fenilalanin. Jadi kita bisa lihat di sini dari korisimat ya, kemudian dengan korisimat mutase berubah menjadi repenat ya, memindahkan ini ya posisi gugus asetil ini berubah menjadi ya propionil ya, bukan asetil ya, berubah menjadi prepenat kemudian berubah menjadi penil pirupat dan hidroksi penil pirupat ya. Sini ada titik percabangan ya tergantung dari reaksinya, tergantung dari enzimnya. Ada prepenat dihidrogenase dan ada prepenat hidratase ya. Kalau yang prepenat hidratase dia akan berubah menjadi penil pirupat di mana akan melepaskan gugus CO2-nya yang ini CO2 dan gugus OH yang ada di bawahnya. Sehingga berubah menjadi penil pirupat. Penil pirupat dengan bantuan aminotransferase ya dengan penambahan glutamat dia akan berubah menjadi fenilalanin di mana nanti gugus karbonilnya berubah menjadi gugus amina ya di sini sehingga berubah menjadi fenilalanin. Kemudian yang kedua tadi di sini ada prepenat dihidrogenase ya, selain pelepasan gugus karboksil di sini CO-nya lepas. Yang lepas adalah di sini bukan H-nya tapi bukan OH-nya tapi gugus H-nya. Bedanya kan kalau untuk penilpiruvat yang lepas adalah gugus OH, tapi di sini yang lepas adalah gugus H-nya sehingga berubah menjadi hidroksi penilpiruvat dengan aminotransferase berubah menjadi tirosin. Nah, kemudian yang ketiga biosintesis triptofan ya. Dari jalur korisimat yang sama dia berubah menjadi antranilat ya. Nah, dengan bantuan enzim korisimat enzimnya mana ya? Yang tidak disebutkan di sini ya. Oke, jadi pengubahan korisimat menjadi antranilat dengan cara ini reaksi transaminase ya. Ada gugus amina yang masuk dari glutamin ya dengan melepaskan gugus propionilnya di sini sehingga berubah menjadi glutamat dan piruvat. Ya, antranilat kemudian dengan fosforibosil pirofosfat berubah menjadi fosforibosil antranilat ya. Fosforibosil antranilat kemudian berubah lagi menjadi senyawa enol 1 alfa karboksi fenilamin dihidroribulosa fosfat ya, kemudian berubah menjadi cincin indol di sini ya. Pembentukan cincin indolnya terjadi melalui 4 tahapan tadi ya, indol 3 glisol fosfat dan nanti dengan enzim yang terakhir indol 3 glisol fosfat ini berubah menjadi triptofan ya, dengan pembentukan cincin indolnya. Ini juga dibutuhkan serin ya untuk memproduksi triptofan. Kemudian yang lebih kompleks lagi adalah biosintesis histidin ya. Histidin dari fosforibosil pirofosfat dengan ATP ya, sehingga berubah menjadi fosforibosil ATP. Dan fosforibosil ATP berubah menjadi fosforibosil AMP dengan melepaskan gugus pirofosfat
Kemudian fosforibosil AMP berubah menjadi fosforibosil aminoimidazol karboksimid ribonukleotida. Ya. Ada 9 tahapan reaksi dengan 9 enzim yang berbeda. Ya. Dari yang pertama ATP fosforibosil transferase, kemudian apa lagi fosforibosilat dan seterusnya ya. Enzim-enzim ini juga hanya terdapat di dalam tumbuhan. Ya. Dan di sini ada titik percabangan untuk produksi histidin dengan memproduksi purin biosintesis ya. Aminoimidazol karboksimid ini merupakan senyawa intermediate dalam biosintesis purin. Ya, nanti kita akan bahas berikutnya. Ya, jadi sekali lagi untuk jalur biosintesis histidin terjadi melalui 9 tahapan reaksi yang berbeda ya, dengan senyawa prekursor yaitu PRPP, ATP, ya, dan kemudian beberapa enzim yang terlibat di dalamnya. Ya. Ini termasuk contoh jalur metabolisme asam amino yang non esensial. Ya. Saya pikir Anda tidak perlu menghafal nama-nama enzim yang terlibat dalam biosintesis asam amino ini, karena reaksinya cukup kompleks ya. Tapi Anda pahami saja bahwa beberapa asam amino ini tidak bisa diproduksi di dalam tubuh manusia. Itu yang disebut sebagai asam amino esensial. Dan itu hanya bisa diproduksi oleh beberapa jenis mikroba dan tumbuhan. Sehingga dengan demikian kita sangat tergantung kepada kedua makhluk hidup tersebut ya untuk menghasilkan asam amino yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, jadi itulah beberapa tahapan reaksi yang terjadi dalam jalur biosintesis asam amino yang bersifat esensial. Ya. Oke. Selanjutnya saya minta kepada kelompok 3 ya untuk mencari satu contoh studi kasus ya dalam penelitian mungkin dari beberapa referensi yang bisa Anda peroleh mengenai disfungsi metabolisme asam amino. Carilah satu artikel yang membahas tentang kelainan metabolisme asam amino. Misalnya dalam jalur degradasi asam amino ya. Pada kasus fenilketonuria, pengubahan fenilalanin menjadi tirosin, tapi kalau ada gangguan dalam enzim yang mengubah fenilalanin menjadi tirosin, maka akan terjadi penumpukan fenilpiruvat yang itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan mental. Ya. Saya kira ini sangat menarik untuk dibahas, ya, untuk didiskusikan. Silakan nanti Anda cari beberapa artikel atau carilah artikel yang membahas tentang fenilketonuria ini. Ya. Kemudian dibuat makalahnya dan dipresentasikan di depan kelas sesuai dengan waktu yang nanti akan kita sepakati bersama. Ya. Jadi untuk tugas kelompok ini kemungkinan akan dipresentasikan setelah materi dari metabolisme asam amino ini selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai ketemu lagi di pembahasan metabolisme berikutnya. Ya, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan di lain waktu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.